Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nur Kosagaya Kasagoya, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini benar-benar kami yakin karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena takdirnya, kemudahannya, mungkin kami tak sampai pada malam hari ini di masjid ini, di kajian rutin kita pada malam Kamis. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini, insyaallah kita masih di dalam kajian tentang sirah nabawiyah. Setelah pertemuan yang sebelumnya, ada beberapa poin yang sudah kita lalui yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Mudah-mudahan masih ada di dalam bayangan kita semua, dan mudah-mudahan yang mencatat khususnya masih ada catatannya, tidak terlewat, dan juga mudah-mudahan tidak ganti buku baru. Pertemuan kita di dalam pertemuan untuk yang nantinya akan mengantarkan kita kepada kitab As-Sirah An-Nabawiyah, ada beberapa poin yang sudah kita lalui sebelumnya, yaitu tentang pengertian daripada sirah nabawiyah, perbedaannya antara tarikh, serta target dan faedah di dalam mempelajari sirah nabawiyah, serta keistimewaan, kelebihan yang ada di dalam, yaitu materi sirah nabawiyah. Mudah-mudahan poin-poin ini masih di dalam catatan daripada setiap yang hadir pada kajian yang sebelumnya dan pada malam hari ini. Termasuk yang sangat prinsip di dalam materi tentang sirah nabawiyah, selain memiliki spesifikasi yang khusus yang harus setiap dari kita bisa membedakannya secara prinsip antara sirah dengan tarikh. Ini inti pokok, sehingga setiap apapun yang sampai kepada kita yang sifatnya adalah kabar, berita, informasi, riwayat, jadi kita bisa menempatkannya di posisinya dengan
Dan juga kita bisa untuk menjadikannya otomatis pegangan, panduan, sekaligus bisa menjadi yaitu amalan bagi kita. Ketika kita bisa membedakannya mana yang sirah dan mana yang tarikh. Karena prinsip yang lain yang ada di dalam sirah nabawiyah, metode pengumpulannya tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, tidak diragukan lagi bahwa dalam mempelajari sirah nabawiyah dibutuhkan metode yang sesuai dengan konsep Islam dan memahami sirah sesuai dengan metodologi para muhaddithin. Ini prinsip di dalam sirah nabawiyah. Karena ketika dikategorikan sirah nabawiyah, kita sudah tidak perlu lagi untuk menseleksinya. Tidak perlu lagi untuk mencari akurasinya, keotentikannya. Karena sirah nabawiyah di dalam pengumpulannya, periwayatannya, pencatatannya di dalam buku sirah nabawiyah sudah melalui metodologi para muhaddithin. Pembahasan kandungan sirah tersebut dan juga para ulama menetapkan metode pembelajaran atau mempelajari sirah nabawi, yaitu metode kritik dan pembuktian kebenarannya. Jadi kita sudah mendapatkannya instan. Kita sudah mendapatkannya aman. Jadi tidak perlu ada tatsabbut lagi. Beda dengan yang informasi riwayat yang masih berseliweran di medsos. Berbeda juga ketika informasinya datangnya dari kitab tarikh. Tapi ketika di dalam kitab buku sirah nabawiyah dan buku sirah tersebut recommended dan itu sangat terbatas, kita sudah mendapatkannya aman, otentik, akurat. Karena sirah nabawiyah nanti ada beberapa buku dan itu sangat terbatas seperti yang pernah kami sampaikan di dalam pelajaran sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Metode kritik dan pembuktian kebenaran. Metode ini adalah metode yang ditetapkan dan diterapkan oleh para ahlul hadis dalam menerima segala khabar dengan melihat dan mempelajari sanad dan matannya. Masih ingat mengapa sampai kepada tingkatan itu di dalam mendudukkan sebuah sirah nabawiyah? Apa sebabnya? Siapa yang tahu? Kami pernah sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Insyaallah tidak dapat hadiah. Apa sebabnya? Apa rahasia di balik tersebut? Sehingga di dalam setiap riwayat yang berkaitan dengan sirah nabawiyah perlu dikembalikan kepada metode yang sangat akurat. Apa sebabnya? Karena di dalam sirah nabawiyah dia punya yang namanya nilai syar'i di dalamnya. Di dalam sirah nabawiyah punya nilai syar'i. Sehingga tidak mudah asal diterima, asal kita baca, apalagi cuma disebut dan seterusnya, tidak bisa. Ketika sirah nabawiyah, karena ada nilai syar'i di dalamnya, berarti dia sudah melalui proses yaitu klarifikasi, akurasi, dan seterusnya daripada metodologi yang ada pada ulama ahlul hadis, yaitu yang paling prinsip di dalamnya sudah melalui akurasi tentang sanad dan matannya. Berita untuk menguji keotentikan dan keakuratan berita tersebut, sanad yang bersambung dan juga sahih merupakan karakteristik kekhususan umat Islam. Al-isnadu minad din. Al-isnad minad din. Sehingga apapun yang sifatnya datangnya dari agama, apalagi yang jelas-jelas di dalamnya, yaitu secara prinsip disandarkan kepada Nabi SAW, tidak bisa sembarangan. Tidak bisa asal qala Rasul. Tidak bisa hanya sekedar mengatakan dari Rasul.
ini Rasul, tidak mungkin. Karena di sana ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Sehingga ketika seseorang menyandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar utuh, otentik, bersih, lurus di dalam penyandarannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sirah nabawiyah bagian daripada hadis. Sirah nabawiyah bagian daripada hadis. Salah seorang ulama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah halaman 351 beliau menyatakan bahwa sirah adalah bagian dari hadis. Sirah pada dasarnya mengabarkan perbuatan, perkataan, ketetapan dan sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini definisi lain makna hadis. Sehingga sirah adalah sumber hukum syar'i sebagaimana Al-Quran. Karena kedudukan antara sirah nabawiyah dengan Al-Quran sama, tidak ada bedanya dengan hadis dengan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan beberapa yaitu tempat atau beberapa kejadian-kejadian tertentu yang terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pastinya masuk di dalam bab sirah nabawiyah. Sehingga sirah nabawiyah juga punya andil yang bersamaan dengan hadis di dalam menafsirkan, menjelaskan, menjabarkan, mendetailkan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga membutuhkan juga nilai yang pastinya sama dengan al-hadis di dalam kedudukannya, di dalam nilainya, di dalam keautentikannya. Sumber hukum syar'i sebagaimana Al-Quran, karena faktanya objek yang dikabarkan di dalam sirah nabawiyah adalah objek syar'i atau objek tasyri'i. Objek tasyri'i. Sehingga pengujian di dalam sirah nabawiyah adalah bagian daripada hadis. Pengujiannya sama seperti menguji kesahihan hadis. Pengujian kesahihan hadis harus memenuhi 5 karakteristik yang ada di dalam sebuah hadis. Ada yang masih ingat apa 5 nilai atau 5 karakteristik yang ada di dalam sebuah hadis yang dikatakan akurat, otentik, atau di dalam makna mustalahul hadis yaitu sahih? Apa 5 nilai ini? Yang pertama, perawinya adil. Yang kedua, perawinya dhabit. Yang ketiga, sanadnya muttasil, tersambung dan tidak ada syad serta tidak terdapat illat di dalamnya. InsyaAllah ini masuk di dalam materi khusus sebenarnya, yaitu ulumul hadis. Masuk di dalam materi ulumul hadis. Kami sedang mulai dengan beberapa kajian yang memang sifatnya prinsip pokok. Dan ini mungkin jarang diangkat di beberapa kajian. Karena InsyaAllah di kajian tersebut kami akan coba kaji benar-benar dari mulai paling awal. Tentang 2 materi yang sangat penting dan setiap dari kita tidak mungkin tidak tidak dituntut untuk harus mengetahuinya. Karena menjadi sebuah konsekuensi. Yang pertama ulumul Quran, yang kedua ulumul hadis. Ulumul Quran dan ulumul hadis. Pada malam hari ini setelah poin-poin yang tadi, kita akan masuk kepada poin tentang sumber-sumber sirah nabawiyah. Karena poin-poin yang lain kita sudah lalui, pengertian, kemudian target, faidah, kemudian juga yaitu tentang keistimewaan kita sudah lalui. Pada malam hari ini kita akan masuk kepada poin tentang yaitu sumber-sumber pengambilan sirah nabawiyah yang dijelaskan oleh para ulama
tentang sirah nabawiyah diambil dari 8 sumber. Daripada 8 sumber. Sumber yang pertama yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Pastinya setiap dari kita sudah memahami dan mengenal dengan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim. Apa definisi Al-Qur'an itu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa Al-Qur'anul Karim itu? Ainal huffaz? Ma ma'na Al-Qur'an? Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Firman Allah. Bagus. Ada yang lain? Apa Al-Qur'an itu? Kalamullah. Definisinya firman Allah. Artinya firman Allah. Bagus. Ada yang lain? Nah. Kitab suci. Bagus. Yang lain lagi? Yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril. Terus? Bas? Kita selama ini al-muta'abbad bitilawati jamil. Tayyib. Selama ini kita baca Al-Quran kan? Lalu Al-Quran yang kita pegang tahu nggak apa ini Al-Quran ini? Pedoman hidup. Tayyib. Ada yang lain? Ada yang prinsip di dalam Al-Quran yang wajib kita yakini seyakin-yakinnya. Dan ini akan menjadi sebuah panduan buat kita. Agar kita tidak terbawa dengan syubhat-syubhat yang pernah viral beberapa pekan atau mungkin beberapa bulan yang lalu. Tentang Al-Quran. Dan dari sinilah kita dituntut untuk bisa memahami dengan Al-Quran yang seutuhnya. Apa itu Al-Quran? Kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Wajib kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Berarti dia keluar. Kalamullah. Firman Allah. Atau kalau boleh dibahasakan, pembicaraan. Bukan cuman sifatnya masuk melalui sesuatu, tidak. Kalamullah. Langsung kalamullah. Melalui malaikat Jibril alaihi salam yang sampai kepada hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sifat-sifatnya seperti yang tadi. Barang siapa membacanya adalah sebagai ibadah, dia sebagai petunjuk, sebagai pengobatan dan seterusnya. Itu daripada bentuk-bentuk sifatnya daripada Al-Quranul Karim. Tapi poin yang inti tadi, kalamullah laisa makhluk. Ini dia poin intinya. Dia itu adalah benar-benar kalamullah. Walaupun melalui perantara makhluk dan disampaikan kepada makhluk. Dan dia tetap adalah sebagai kalamullah, bukan makhluk. Harfan wa ma'nan. Setiap yang datang dari Al-Quran semuanya utuh secara hakiki kalamullah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan yang sifatnya yaitu pakai bahasa-bahasa lain atau pakai dengan perantara-perantara atau melalui jalur-jalur. Tidak. Kalamullah. Kalamullah. Langsung dengan pembicaraan Allah. Karena di sini termasuk salah satu daripada yaitu materi di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam mengimani, memahami tentang Al-Quranul Karim. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman. Memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in ahadum minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a
kalam Allah. Ya Muhammad, ketika mereka orang-orang musyrik datang menemuimu dan untuk minta perlindungan, lindungilah mereka dengan perjanjian yang jelas dan seterusnya. Tujuannya apa? Hatta yasma' kalam Allah. Bukan membaca kalamullah. Bukan sekedar disampaikan kalamullah. Tidak. Tapi agar mendengar kalamullah. Menunjukkan bahwasanya Allah mutakallim. Allah subhanahu wa ta'ala daripada sifatnya adalah mutakallim. Bukan Al-Quran itu makhluk. Seperti yang kami sampaikan tadi, viral bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tidak ada sedikit pun di dalamnya campur tangan di dalam yang ada dalam Al-Quran adalah dengan yang namanya manusia. Walaupun di dalam proses penyampaiannya melalui makhluk, tapi ketika sampai kepada kita adalah utuh, hakiki, kalamullah. Itu dia Al-Quran. Dan ini wajib setiap dari kita untuk memahaminya. Karena ini salah satu daripada rukun iman di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang paling utama sebelum kita mengimani kepada kitab-kitab yang lain, yang wajib kita beriman secara tafsil, secara mendetail, secara seutuhnya Al-Quran. Kalau kitab-kitab yang lain secara global. Nama kitabnya, kepada siapa diturunkannya, sebelum siapa dan setelah siapa. Cukup. Tapi kepada Al-Quran, kita harus memahaminya dengan seutuhnya. Ini materi di dalam materi akidah. Dan ini sebenarnya sudah harus dilewati. Karena di dalam poin tentang rukun iman. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di dalam materi akidah insyaAllah. As-Sirah An-Nabawiyah tidak bisa dipisahkan sumber daripada yaitu penjelasannya yang menjelaskan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Qur'an tidak mungkin. Bahkan sumber yang utama yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum sumber yang lain, Al-Qur'an pastinya yang paling terdahulu, yang paling utama akan menyampaikan siapa itu Muhammad, ada apa dengan Muhammad, apa yang sudah dalam perjalanan kehidupannya dan seterusnya. Al-Quran pasti akan menjelaskannya. Al-Quran terkandung banyak di dalamnya, kejadian-kejadian, berita-berita, informasi-informasi yang berkaitan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika beliau yaitu di masa Mekkah, Ahd Makki, dan juga ketika di Madinah. Al-Quran telah mengisahkan kepada kita keadaan beliau di masa kecilnya. Ketika dalam keadaan beliau yatim. Apa yatim itu? Hah? Kalau nggak punya ibu? Kalau nggak punya ibu apa? Piatu. Istilah yang familiar di kita gitu ya. Subhanallah. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Jamaahnya cerdas-cerdas semuanya, masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di dalam surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman, fa'awa. Wawajadaka dhalam fahada. Menjelaskan tentang bagaimana perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Beliau tidak pernah berjumpa dengan orang tua beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau juga di masa hidupnya tidak lama hidup bersama ibunya. Ketika umur berapa ibunya meninggal? Ketika meninggal beliau umur berapa? Nanti dalam sirah kita bayar, karena kita pelajarin insya Allah. Karena nampaknya ada ikhtilaf di sini. Ada beberapa
perbedaan. Subhanallah. Insya Allah tepatnya nanti kita akan pelajari ketika kita mengenal masa, yaitu perkembangan beliau, masa kecil beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada catatan yang sangat luar biasa yang dijelaskan oleh salah seorang ulama di dalam sirah yang berkaitan dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau diajak dengan Ummu Aiman dan juga ibunya ke Madinah untuk mendatangi kuburan daripada bapaknya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, subhanallah. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Di sana perjalanan yang penuh dengan pelajaran, subhanallah. Mudah-mudahan nanti pada waktunya, insyaallah kami akan jelaskan, subhanallah. Berjalan ke Madinah bertiga, pulangnya berdua. Kembali ke Mekah berdua, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang lain yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan ini menjadi sirah yang sangat luar biasa karena sekaligus menjelaskan tentang puncak daripada keberhasilan beliau. Bukti beliau adalah hamba Allah Ta'ala pilihan. Yaitu ketika Al-Quran menjelaskan tentang pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Di dalam surat apa? Surat Al-Alaq. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama dan sekaligus sebagai bentuk pengangkatan kepada beliau sebagai Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun prosesnya tidak langsung turun begitu saja Al-Quran. Ada persiapan-persiapan yang beliau jalankan dan pastinya itu adalah sebagai bentuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintakan kepada beliau ketika mendekati umur 40 tahun, dicintakan beliau itu untuk menyendiri. Mengikuti daripada yaitu ajaran dan juga salah satu bentuk yang juga dijalanin oleh para nabi daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kembali kepada yaitu apa yang juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau suka menyendiri di gua, di salah satu gua yang Allah Ta'ala juga tunjuk di Mekah. Dan gua itu mungkin ada yang pernah naik ke atas. Ada yang pernah tahu gua tersebut? Kami tahun 90 atau 91 dulu kalau tidak salah kami sampai di atas. Kami sampai di atas, subhanallah. Guanya sangat kecil. Dan salah satu daripada bentuk gua ini, Nabi ketika memang Allah Ta'ala pilihkan tempat tersebut dan beliau berdiam di sana dengan waktu yang cukup lama. Pernah sepekan, 2 pekan, bahkan pernah sebulan, bahkan lebih. Itu gua ketika kita keluar atau kita ngeluarkan kepala kita seperti ini, kita lihat Ka'bah. Kita melihat Ka'bah. Jadi arahnya gua itu mengarah ke Masjidil Haram. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala pilihkan gua tersebut. Kalau bukan karena petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tahu? Sehingga di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan secara perinci di dalam kitab Bad'ul Wahyi, di dalam awal daripada kitab Sahih Al-Bukhari yang menjelaskan tentang bagaimana proses kronologi tentang
asal mula turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membaca Iqra. Karena sebelumnya ada beberapa proses yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang di dalam riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari tanda-tanda ketika Jibril akan datang tidak langsung dalam wujud aslinya, tidak mungkin. Nabi mungkin bisa semaput gitu kan, subhanallah. Tapi ada muqaddimah, ada tahapan, subhanallah. Ini termasuk salah satu daripada rahasia kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmahnya. Datang dengan suara lonceng, subhanallah. Tanda-tanda Nabi akhirnya penasaran, suara apa itu? Subhanallah. Kemudian ada datang tanda yang kedua dengan tanda-tanda. Setelah lonceng ada mulai tanda yang berikutnya hampir mendekati kepada keasliannya. Walaupun belum, sampai nanti yang akhir, yang terakhir, baru Jibril alaihissalam datang di dalam wujud aslinya. Subhanallah. Walaupun setiap tanda-tanda itu datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pastinya sesuatu yang baru, yang mengkhawatirkan, yang menakutkan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau kembali menemui Khadijah dengan tanda-tanda tersebut. Konsultasi, sharing dengan Khadijah, dan Khadijah radhiyallahu anha konsultasi dengan sepupunya. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Salah seorang daripada ulama yang dia paham dengan Taurat dan Injil. Dan termasuk orang-orang yang masih mengikuti daripada ajaran Injil. Karena belum diturunkan dan belum diangkat Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul. Belum ada Al-Quran. Sehingga konsultasi Khadijah tentang apa yang didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Gua Hira. Insya Allah nanti mendetailnya, jelasnya kita akan pelajari ketika di dalam Sirah Nabawiyah. Intinya Al-Quran mengisahkan secara global tentang hal ini, termasuk yaitu sesuatu yang sangat inti, prinsip yang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul dengan diturunkannya wahyu kepada beliau. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana prosesnya Nabi bisa sampai membaca? Itu nanti akan dijelaskan secara perinci di dalam Sirah Nabawiyah dan juga dijelaskan di dalam kitab Bad'ul Wahyi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian tentang sirah yang lainnya yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pastinya setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yaitu tentang mu'jizat yang terbesar. Mungkin bisa yang pertama ataupun yang kedua. Yang kembali kepada Nabi SAW. Yaitu tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Diinformasikan, diriwayatkan tentang hal tersebut yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Sehingga sumber yang utama dan yang jelas pasti tidak ada keraguan sedikit pun tentang Sirah Nabawiyah, yaitu datangnya dari Al-Quran. Dari Al-Quranul Karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sirah yang lainnya yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim yang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran pun juga bertahap menjelaskannya. Subhanallah. Hampir-hampir ketika coba semuanya dirangkai dari mulai yaitu tentang
bagaimana status kelahiran beliau, kemudian di masa pengangkatan beliau menjadi nabi dan rasul, kemudian di dalam perjalanan dakwah beliau, bahkan tidak sedikit juga dijelaskan tentang yaitu beberapa peperangan yang berkaitan di dalam peperangan ketika beliau yang memimpin dan seterusnya, termasuk juga hijrah dan seterusnya. Al-Quranul Karim menjelaskannya dengan sangat kronologis yang berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga poin-poin tadi insyaallah secara khusus, secara perinci akan dijelaskan di dalam, yaitu poin ketika kita nanti membahas secara khusus tentang as-sirah an-nabawiyah yang berkaitan dengan hijrah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua. Subhanallah, dikisahkan, diceritakan di sana bagaimana kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang gua yang sangat kecil, yang sempit, yang pastinya ketika orang-orang Mekah tahu dengan keberadaan gua tersebut, subhanallah, pastinya tidak akan selamat. Tapi karena perjalanan beliau sudah tidak terlepas daripada skenario Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan, petunjuk, dan pastinya perlindungan, penjagaan dari Allah ta'ala, apapun yang ada pada hati seorang manusia, sekalipun seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, subhanallah, wajar ada kekhawatiran. Tapi Allah Ta'ala lain memberikan perlindungan kepada keduanya. La tahzan, innallaha ma'ana. Idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi, la tahzan, innallaha ma'ana. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang perjalanan tersebut. Maka Allah Ta'ala menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan semua orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi dan maha perkasa. Dalam kisah-kisah lainnya yang cukup banyak, akan tetapi untuk dapat mengambil faedah, ini dia. Walaupun Al-Quranul Karim menjelaskan tentang yaitu sirah-sirah nabawiyah, tapi tidak terlepas dengan metodologi yang awal tadi. Tidak terlepas daripada metodologi yang awal tadi. Apa metodologi awalnya? Sekalipun dari Al-Quran, karena di dalam pembahasan Al-Quran tidak mudah semua orang bisa memahaminya. Dan tidak bisa semua orang juga menafsirkan dengan begitu saja. Sehingga ketika sirah nabawiyah yang sumbernya dari Al-Quran, itu pun juga masih membutuhkan untuk mengambil faedah yang sempurna dari Al-Quran, harus melihat kembali kepada buku-buku tafsir yang terpercaya. Subhanallah. Luar biasa. Karena yang berkaitan seperti yang tadi misalnya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Thur. Subhanallah. Itu banyak sekali para, apalagi yang berkaitan dengan tarikh, yang berkaitan dengan sirah juga. Ketika sirahnya tidak kembali kepada metodologi tadi, bahkan juga yang kembali kepada para mufassir sendiri, ketika menafsirkan ayat yang tadi, mereka beragam di dalam bentuk tafsirnya. Karena tidak banyak mufassir yang berpegangan dengan metodologi yang kembali kepada asal tadi dalam metodologi, yaitu mengambil riwayat yang sahihah, yang akurat, yang benar ketika ayat tersebut berkaitan dengan sirah nabawiyah. Sehingga di dalam ulumul Quran, bentuk-bentuk tafsir juga ada beberapa kategori. Ada beberapa kategori. Yang paling utama, dan ini yang menjadi rujukan dan pegangan kita, pastinya di dalam semua aspek, termasuk juga di dalamnya yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, kita harus kembali kepada yaitu tafsir yang di dalamnya menggunakan metodologi namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur,
yang di dalam penafsirannya ketika membawakan setiap ayat tidak terlepas di dalamnya qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, qala tabi'in. Tidak ada sama sekali bercampur dengan yang namanya nalarnya seorang manusia, pendapat seorang mufassir, tidak ada. Qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, qala tabi'in atau qala tabi'ut tabi'in. Ini penafsiran yang di dalam metodologi penafsirannya kembali kepada metodologi tafsir bil ma'thur. Dan ini yang paling utama. Dan kitab tafsir yang menggunakan metodologi ini juga terbatas. Juga terbatas. Yang paling awal diawali di abad ketiga. Buku tafsir yang metodologinya kembali kepada tafsir yaitu bil ma'thur. Dan ini termasuk yang pertama yang dikumpulkan oleh para ulama di dalam tingkatan mufassirin yang metodologinya kembali kepada tafsir bil ma'thur. Yang pertama adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berada di abad ketiga dan beliau wafatnya di awal abad keempat. Beliau dilahirkan tahun 224, wafatnya 310. 310. Dan ini termasuk sumber utama di dalam kitab tafsir bil ma'thur. Kemudian datang beberapa ulama yang lainnya yang juga menginduk ke sana dan mengikuti metodologi beliau. Salah satunya yang tafsir banyak kita kaji dalam beberapa kajian, yaitu tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena metodologi beliau mengikuti daripada metodologi ulama yang berjalan di atas metodologi tafsir bil ma'thur. Walaupun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berada di abad ke-8. Berada di abad ke-8. Jauh sekali, 500 tahun setelah beliau. Setelah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di abad ke-8 dan Imam Ibnu Katsir wafatnya juga di 774. Kelahirannya beliau 701. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sehingga yang berkaitan dengan As-Sirah Nabawiyah yang kita pun juga ingin mendapatkan faedah daripada yaitu sumber Al-Quran tentang as-sirah, kita pun juga harus tepat selektif di dalam memilih kitab tafsirnya. Ini yang pertama kembali kepada prinsip yang ada dalam agama Islam. Karena agama Islam, agama yang punya jalur yang lurus, jalur yang benar, jalur yang otentik, yang sahih, yang bersih, yang sampai muaranya kepada sumber utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan dengan as-sanad. Ini hanya ada di dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Kita sholat isya, insya Allah nanti setelah isya kita akan lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
bagi para ikhwan atau akhwat, sekedar informasi bahwa insyaallah setelah sesi ini ada sesi tanya jawab. Bagi para ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya bisa langsung mengirim pertanyaan melalui call center kami dengan nomor 0813 8825 2343 atau bisa lihat di flyer kami atau bisa bertanya langsung bagi para ikhwan. Syukran, jazakallah khairan. Ala ustadzul fadil falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhawat rahimani rahimakumullah. Poin yang terakhir yang tadi kita lalui sebelum sholat Isya, yaitu tentang sumber yang pertama dan yang utama, yaitu sumber yang datang daripada Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang sirah nabawiyah di dalamnya, walaupun sebenarnya masih banyak lagi karena kami coba ringkas, karena dari satu sumber ini saja sudah cukup besar sebenarnya pembahasannya dan panjang, dan kami coba pilih dari poin-poin yang sifatnya yaitu utama dari beberapa hal tadi yang kembali kepada sirah nabawiyah. Intinya dari poin yang terakhir yang kami sampaikan tadi, dari setiap kisah riwayat ayat yang datang di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, agar kita bisa utuh, sempurna mengambil faedah daripada sirah tersebut, kita juga harus tepat di dalam mengembalikannya kepada kitab-kitab tafsir yang menjelaskan, yang menerangkan tentang ayat-ayat tersebut, yaitu pastinya kepada tafsir yang metodologinya kembali kepada penafsiran bil ma'thur. Tafsir yang membawakan hadis-hadis yang bersanad periwayatannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, seperti tafsir Al-Imam At-Tabari dan juga At-Tafsir yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan buku-buku yang menjelaskan juga tentang yang berkaitan dengan ayat tersebut, yaitu buku-buku yang menjelaskan tentang An-Nasikh wal Mansukh, serta buku-buku yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sirah tersebut. Dengan selalu melihat bahwa hadis-hadis tersebut tidak diterima dengan begitu saja, tapi tetap harus kembali kepada metodologi yang awal tadi. Metodologi yang awal, yaitu yang harus dilihat daripada keotentikan, keabsahan daripada riwayat tersebut. Kemudian sumber yang kedua. Sumber yang kedua di dalam sirah nabawiyah, dan ini pastinya juga yang pertama dan yang kedua, sumbernya adalah wahyu. Sumbernya adalah wahyu, yaitu kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis. Adapun arti pentingnya buku-buku hadis dalam pengambilan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada apa yang terkandung dalam buku-buku tersebut daripada kumpulan yang berkaitan dengan sirah nabawiyah yang juga memiliki maknanya tidak berbeda dengan makna daripada hadis, yaitu yang terkait dengan perkataan, kemudian perbuatan, persetujuan, dan juga sifat-sifat, dan juga yang berkaitan ketika sirah mungkin akan lebih luas, yaitu dengan perjalanan dakwah beliau, dan juga dan seterusnya kepemimpinan beliau, dari mulai fase Makkah dan juga fase yang Madinah. Buku-buku hadis yang menjelaskan tentang, yaitu al-hadis tadi itu sendiri, yang juga makna lainnya adalah as-sirah an-nabawiyah. Bahkan termasuk juga di dalamnya yang berkaitan dengan sifat fisik yang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena dari buku hadis akan kita bisa mendapatkan lebih konkret, lebih jelas, lebih terang benderang tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik yang kembali kepada sifat karakter beliau, akhlak beliau, dan juga sifat fisikalnya. Semua akan dijelaskan tentang yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rambutnya, kapan beliau memanjangkan rambutnya, di mana dan bagaimana, sampai di mana, bagaimana sifat rambut beliau, telinga beliau, mata beliau, jenggot beliau, dan seterusnya yang terkait daripada fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dijelaskan dengan secara perinci dan mendetail melalui hadis atau kitab-kitab hadis yang juga tidak terpisah daripada as-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah. Karena hadis-hadis tersebut menceritakan kehidupan beliau sehari-hari, sehingga memiliki hubungan yang erat dan juga dalam di dalam pengambilan daripada sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwa materi sirah dalam buku-buku hadis adalah pastinya akurat dan wajib dijadikan sandaran dalam pengambilan sirah nabawiyah. Dan didahulukan daripada riwayat-riwayat yang ada di dalam buku-buku yang sekedar sejarah. Apalagi yang buku-buku sekedar tarikh. Pastinya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahihah, dan ini juga pastinya nanti akan perlu kita ketahui dari mana sumber-sumber kitab hadis sahihah yang menjadi rujukan kita. Yang menjadi rujukan daripada kita. Karena pastinya tidak semua daripada buku hadis atau kitab hadis. Karena di dalam hadis sendiri juga tidak jauh berbeda dengan yaitu tafsir. Di dalam kitab tafsir, walaupun kitab hadis bisa dikategorikan lebih awal. Bisa dikategorikan kitab hadis lebih awal daripada yaitu kitab tafsir. Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kodifikasinya, di dalam sejarah penulisannya dan pengumpulannya juga cukup awal. Tidak jauh berbeda dengan pengumpulan Al-Quranul Karim. Tidak jauh berbeda dengan yaitu pengumpulan Al-Quranul Karim. Walaupun di tahap-tahap awal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk siapapun dari para as-sahabah radhiyallahu taala anhum untuk mencatat, menulis la taktubu anni ghairal Quran. Tidak boleh yang aku sampaikan kecuali dari Al-Quran. Kecuali Al-Quran yang ditulis. Walaupun proses ini akhirnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum melihat situasi kondisi bagaimana pentingnya juga yang keluar dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bernilai wahyu. Bernilai wahyu. Walaupun sifatnya adalah yaitu tidak lafdhan wa ma'nan wahyu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara yang mana wahyu dan juga yang mana yang sebagai bentuk penjelasan daripada wahyu dan juga punya nilai wahyu. Satu ketika ada salah seorang sahabat yang memang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Nabi izinkan di dalam jumlah yang sangat terbatas, beberapa sahabat saja yang boleh menulis selain Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran, Nabi memang bentuk kepanitiaan. Nabi memang bentuk tim. Kutabul Quran. Tapi di dalam riwayat belum terang-terangan seperti kutabul Quran. Tidak ada kutabul hadis. Berbeda. Tapi kalau kutabul Quran, para penulis Al-Quran
Nabi yang memang benar-benar menunjuk, menentukan, dan seterusnya. Hadis adalah sebagai bentuk, yaitu para penulis hadis sebagai bentuk semangatnya mereka untuk bisa mendapatkan lebih utuh lagi, lebih sempurna lagi yang datang dari Al-Quran melalui penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat yang beliau ditunjuk dan diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis. Ketika Nabi menyampaikan, sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku akan menulis semua yang kau sampaikan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil beliau menunjuk kepada lisannya, yang keluar dari sini itu adalah wahyu. Subhanallah. Menunjukkan bagaimana apa yang juga disampaikan oleh beliau selain Al-Quranul Karim punya nilai wahyu. Sehingga sahabat tadi bisa menulis, mencatat, yaitu hadis-hadis baik yang sifatnya menjelaskan daripada Al-Quran atau yang juga sebagai bentuk berdiri sendiri sebagai hukum syar'i setelah Al-Quranul Karim. Ini akan nanti dijelaskan di dalam materi yang khusus yang sifatnya kembali kepada ulumul hadis di dalam bab tentang kodifikasi. Kodifikasi daripada bagaimana tadwinus sunnah, bagaimana proses penulisan, pengumpulan, pencatatan dan seterusnya daripada as-sunnah an-nabawiyah. Di antara kitab-kitab hadis yang penting dan banyak menceritakan kejadian-kejadian sejarah daripada sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama dan yang paling utama yang pastinya di dalam pengumpulannya punya metodologi yang memang direkomended oleh para ulama, khususnya di dalam para ulamaul hadis. Yang pertama adalah Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun ada beberapa kitab hadis sebelum Al-Imam Al-Bukhari, tetapi di dalam metodologinya yang diakui dan dinyatakan bisa dijadikan standar utama adalah Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun ada beberapa kitab yang sebelum Al-Imam Al-Bukhari, dan itu termasuk buku hadis yang pertama yang dikumpulkan, yaitu kitab Al-Imam Malik. Kitabnya Imam Malik. Apa kitabnya? Al-Muwatta. Kitabnya Al-Muwatta. Beliau berada sebelum Al-Imam Al-Bukhari. Sebelum Al-Imam Al-Bukhari, karena beliau termasuk gurunya daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walaupun Al-Imam Al-Bukhari juga berada di abad kedua kelahiran beliau. Berada di abad kedua kelahiran beliau. Hampir tidak jauh berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i 150, 204 wafatnya. Al-Imam Al-Bukhari 164 kelahirannya, 256 wafatnya. Al-Imam Malik lebih awal lagi daripada Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau lahirnya sebelum abad ke-1. Wafatnya di 179 Al-Imam Malik. Sehingga kitab yang ditulis oleh beliau Al-Muwatta lebih awal daripada kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi di dalam metodologi pengumpulan Al-Imam Malik terhadap kitabnya Al-Muwatta jauh berbeda dengan metodologi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Karena dalam kitab Al-Muwatta sebelum yang ada sekarang dengan kita, karena sekarang sudah melalui beberapa tahapan-tahapan yang namanya akurasi, kemudian dikumpulkan kembali, kemudian ditahqiq dan seterusnya, pastinya di sana juga ada sudah akurasinya. Tapi pada asalnya Al-Imam Malik rahimahullah di dalam mengumpulkan hadis, beliau mencampur adukkan semua yang namanya hadis, kemudian perkataan sahabat, perkataan tabi'in, dan juga perkataan daripada yang namanya Ahlul Madinah. Belum ada seleksi yang sangat akurat yang hanya mengkhususkan metodologinya di dalam pengumpulannya kembali kepada hadis-hadis yang sahihah, dimulainya ketika di zamannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang dilanjutkan berikutnya dengan Al-Imam Muslim. Sehingga dari beberapa kitab-kitab sahih atau hadis, kitab-kitab hadis yang direkomended oleh para ulama, yang diantaranya dikumpulkan di dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah, walaupun satu dengan yang lainnya punya peringkat, punya kelebihan. Yang paling utama Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, kemudian Nasa'i, kemudian juga Al-Imam Ibnu Majah.
Dilanjutkan dengan beberapa kitab yang lainnya seperti Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad. Musnad Ahmad termasuk yang juga awal sebenarnya. Sebelum daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karena beliau termasuk daripada orang-orang yang lebih awal. Tetapi dalam pengumpulannya berbeda metodologinya dengan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Ahmad, beliau lebih awal daripada Al-Imam Al-Bukhari. Lahir 164, wafatnya 241. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi yang menjadi pegangan dasar utama di dalam sirah nabawiyah yang berkaitan dengan buku-buku hadis yang terkumpul di dalam kutubus sittah dengan diawali daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Misalnya, Al-Imam Al-Bukhari telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam hal ini sehingga membuat beberapa kitab dan bab yang khusus menjelaskan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dan sesudah diutusnya beliau sebagai nabi dan rasul. Bahkan juga termasuk beberapa yaitu riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang perjalanan-perjalanan dakwah beliau, peperangan-peperangan beliau, dan juga beberapa delegasi-delegasi yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang langsung ataupun yang pakai surat, dan banyak beberapa juga riwayat-riwayat yang lainnya, yaitu surat menyurat beliau, keutamaan sahabat dan istri-istri beliau, demikian juga tentang Imam Muslim dan Sahih Muslim, seperti beberapa bab di dalamnya yang juga menjelaskan tentang jihad-jihadnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadail Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahabah, tentang kepemimpinan dan seterusnya daripada riwayat-riwayat yang juga dijelaskan yang berkaitan dengan sirah secara umum di dalam kitab-kitab hadis yang tadi. Sehingga as-sirah nabawiyah tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya wahyu, baik yang langsung datang dari Al-Quran dan juga daripada kitab-kitab hadis as-sahihah. Yang ketiga daripada sumber, mudah-mudahan kita bisa selesaikan malam ini dan nanti biar kita bisa lanjut masuk kepada poin langsung tentang as-sirah nabawiyah. Mudah-mudahan insyaAllah 9:30 selesai insyaAllah nanti. Selesai sampai di rumah maksudnya. InsyaAllah. Yang ketiga dan yang berikutnya pastinya lebih sederhana daripada poin yang pertama dan yang kedua tadi yang menjadi utama. Yang menjadi utama. Yang ketiga adalah kitab-kitab Syama'il. Kitab Syama'il namanya. Baru dengar kitab Syama'il? Wallahu a'lam, kami belum dapat ada buku yang diterjemah daripada kitab Syama'il ini. Padahal ini penting sebenarnya. Kitab Syama'il. Ada beberapa kitab Syama'il yang juga cukup awal. Ditulis di abad ketiga kira-kira. Ditulis di abad ketiga. Syama'il yang sangat terkenal ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau termasuk daripada abad-abad yang awal. Beliau dilahirkan 209 di awal abad ketiga. 209, 5 tahun setelah wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan beliau wafat pada 279 di akhir daripada abad ketiga. Di awal abad ketiga lahirnya, di akhir daripada abad ketiga wafatnya Al-Imam At-Tirmidzi. Termasuk kitab Asy-Syama'il yang sangat terkenal. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Wallahu a'lam, mungkin pernah diterjemah kayaknya, wallahu a'lam. Udah ya? Masya Allah. Itu penting, akhi. Itu kitab penting sekali, Masya Allah. Karena dulu kami ketika belajar menjadi salah satu referensi kita di dalam as-sirah nabawiyah, di dalam as-sirah nabawiyah. Di dalam Syama'il ini adalah kitab yang dikarang untuk menjelaskan tentang khusus Syama'il itu nama lain sinonim daripada sifat. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pastinya tidak bisa dipisahkan dengan sirah seperti yang kami sampaikan tadi ketika menjelaskan sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pasti di dalamnya juga akan dijelaskan tentang sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun yang terkait dengan sifat beliau.
Karena kita juga akan bisa lebih mengenal bagaimana sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti salah satu yang pernah kami sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memanjangkan jenggotnya. Dan beliau tidak pernah mencukur jenggotnya, memendekkan jenggotnya. Dan itu pendapat yang lebih kuat dan yang pastinya lebih mendekati kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga pakaian beliau yang pernah kami juga jelaskan. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang sampai melebihi daripada mata kaki, nggak pernah. Kenapa harus dipermasalahkan sebenarnya? Ketika kita memang sudah mengaku seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau dengan ikrar yang kita ucapkan, apalagi bahkan kadang-kadang menyatakan diri cinta kepada beliau. Subhanallah. Untuk menjaga pakaian aja, untuk menteladani beliau, masih banyak negonya. Masih banyak la ilaha illallah. Itu sudah dipertanyakan sebenarnya sebuah ekspresi cinta seseorang yang baru ngikutin pakaian aja udah berat. Pakai nego, masih cari-cari pendapat yang lain. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa beratnya? Apa konsekuensinya ketika dia harus tetap kembali kepada komitmen awal? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak mungkin. Yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sifatnya tidak ada dasarnya. Pastinya sumbernya jelas wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang datang dari Rasul adalah bimbingan, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensi kita selaku umatnya yang sudah menyatakan ikrar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ay la matbu'a bihaq illa Muhammad. Kita harus mengikuti beliau. Dari asyama'il kita akan tahu bagaimana sifat beliau, pakaian beliau, apapun yang terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika dengan kita membaca daripada syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, kita akan benar-benar dituntun, dibimbing, dan akan juga menumbuhkan kepada kita bagaimana untuk menteladani beliau. Tapi giliran yang lain yang kita tidak dituntut untuk meneladani, subhanallah, nggak pakai disuruh. Nggak pakai disuruh. Orang banyak ngelakuin, ikut aja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Dan ini banyak contohnya sebenarnya. Nggak perlu kita bahas di sini. Subhanallah. Tapi ketika yang kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya konsekuensi daripada syahadat Rasul yang kita ucapkan, untuk kita mengikuti beliau pakai tawar-menawar, pakai masih cari-cari jalur-jalur yang lain. Ada enggak sih perbedaan pendapat di sini? Ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dipertanyakan sebenarnya. Dipertanyakan seorang muslim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari beliau adalah toladan bagi kita. Kemudian sehingga ulama menulis kitab ini terpisah daripada kitab hadis. Ini dia. Walaupun di dalam hadis sendiri ada. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan di dalam beberapa bab. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim rahimahullah juga membawakan di dalam beberapa bab, di dalam beberapa kitabnya yang berkaitan dengan Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengkhususkan di dalam kitab yang khusus spesifik yang kembali kepada sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dilihat kembali sebenarnya sebagian besar hadis yang berhubungan dengan hal itu ada dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya ulama tersebut adalah Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang telah diringkas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Demikian pula Al-Imam Al-Baghawi dan juga kitab Al-Anwar fi Syama'ilin Nabi Al-Mukhtar. Akan tetapi dalam kitab ini dimasukkan hadis-hadis sahih dan juga yaitu hadis-hadis yang masih perlu diperjelas tentang keotentikannya. Karena metodologi Al-Imam At-Tirmidzi
Al-Imam Al-Baghawi dan juga beberapa ulama yang lainnya di dalam mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang tingkatan metodologi Al-Imam At-Tirmidzi yaitu setelah Al-Imam Muslim, sehingga kualitas daripada metodologinya, pengumpulan riwayatnya pastinya memiliki nilai yang berbeda dengan Imam Muslim, apalagi dengan Imam Al-Bukhari. Sehingga di dalam kitab tersebut perlu ada yaitu penyempurnaan langkah menjelaskan tentang keakurasian daripada hadis yang diriwayatkan di dalamnya. Sehingga Syekh Albani rahimahullah meringkas daripada kitab Asy-Syama'il yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang beliau sekaligus juga menilai daripada beberapa hadis-hadis yang di dalamnya yang sudah diakurasikan beliau rahimahumullah. Dalam kitab-kitab ini dimasukkan hadis-hadis yang sahih dan juga ada hadis-hadis yang dhaif. Ada hadis-hadis yang dhaif. Sehingga mengharuskan kita untuk tetap memilih, memilah dan juga melihat daripada keotantikan hadis yang ada di dalamnya. Sumber yang keempat, kitab Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah. Kitab yang dikarang untuk menjelaskan bukti kebenaran kenabian. Subhanallah. Yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit selain di dalam kitab hadis sendiri sudah dijelaskan di dalam banyak bab. Al-Imam Al-Bukhari sendiri dalam kitab sahihnya beliau mengumpulkan kitabnya, di dalam kitabnya itu ada kitab lagi namanya pokok pembahasan, tidak kurang daripada 2000 pembahasan. Subhanallah. Bayangkan. Kitab Sahih Al-Bukhari, subhanallah. Kitabnya ada sekitar 2000 kitab. Subhanallah. Dari mulai kitab Bad'ul Wahyi sampai hadis yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjelaskan tentang keutamaan daripada tasbih. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ini hadis yang paling terakhir yang Imam Al-Bukhari masukkan di dalam kitab sahihnya. Dari hadis yang pertama tentang Bad'ul Wahyi, proses turunnya Al-Wahyu. Di dalam kitab tersebut tidak kurang daripada 2000 kitab, dan di setiap kitab ada yang 30, 20, 15 dan juga ada 4, 5 pembahasan. Selain ada pokok pembahasan tadi, subhanallah. Sehingga kitab Sahih Al-Bukhari ketika disyarahkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, tidak kurang jilidnya antara 14 sampai 15 jilid. 14 sampai 15 jilid. Bahkan ada beberapa cetakan yang lain lebih dari itu. Cetakan yang lain lebih daripada itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kitab Dalailun Nubuwah ini juga disebutkan di dalam hadis-hadis sahih tadi, dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan juga At-Tirmidzi. Tetapi ada beberapa ulama yang memang memfokuskan khusus menjelaskan tentang hadis-hadis yang mengumpulkan tentang kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dasar-dasar pembuktian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan Allah yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk pada akhirnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di dalam kitab ini disebutkan Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah. Dan itu juga tidak bisa dipisahkan daripada yang namanya As-Sirah Nabawiyah. Salah satu contohnya, Nabi SAW ketika beliau dicintakan untuk menyendiri di Gua Hira, perjalanan beliau dari rumah ke Gua Hira itu lumayan cukup jauh. Cukup jauh. Karena sekitar rumah beliau itu di daerah namanya Syaib Ali. Di daerah Syaib Ali. Kalau yang tahu Mekah, kalau kita keluar dari tempat sa'i ke kiri, lurus ke tempat toilet, itu dia Syaib Ali namanya. Dan di sana ada rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih dijaga, masih utuh dan dijadikan perpustakaan, dijadikan tempat perpustakaan. Beliau tinggal di sana dan menuju ke Gua Hira di Jabal Nur, daerah yang hampir melewati namanya Al-Ma'abidah, belum sampai ke Al-Aziziyah. Ada namanya Al-Ma'abidah. Ke kiri itu ke arah Jabal Nur namanya. Beliau dari rumah ke sana jalan. Perjalanan beliau dari rumah menuju naik sampai ke Gua Hira, di sana ada banyak dalailun nubuwah.
tanda-tanda kenabian bahwasanya yang jalan di tempat ini, yang melalui daripada jalan tersebut menuju ke gunung, bukan manusia biasa. Karena tidak sedikit yang ada di sana, dari mulai yang namanya pohon dan batu, beri salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam sirah, di dalam hadis yang sahih, yang namanya adalah termasuk dalailun nubuwah. Salah satu penjelasan pembuktian bahwasanya beliau bukan manusia biasa. Manusia, hamba Allah yang dipersiapkan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nantinya akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu dijelaskan di dalam kitab tersebut, walaupun di dalam hadis-hadis yang lain pun juga dijelaskan. Tapi yang berkaitan dengan dalail-dalail tadi dikumpulkan di dalam kitab khusus yang penulisnya juga cukup banyak, di antaranya kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Abu Nu'aim Al-Asbahani, beliau kurang lebih wafatnya 261. Beliau berada di abad ketiga, 261. Kitabnya yang juga terkenal daripada beliau namanya Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya yang menjelaskan di dalam sejarah tentang biografi daripada sahabat dan juga beberapa ulama-ulama lainnya. Jadi cukup awal juga kitabnya, berada di abad ketiga kira-kira. Kemudian Dalailun Nubuwah daripada Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi. Ini sudah di atas abad keempat. Al-Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang berikutnya Al-Imam As-Suyuti. Beliau berada di abad ke-10. Karena Al-Imam As-Suyuti setelah Al-Imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar wafatnya 851, Al-Imam As-Suyuti 911. 911. Nanti dicatat wafat, kematian itu dicatat. Subhanallah, itu akan ilmu-ilmu tersendiri gitu. Mungkin kami salah nyampaikan, nanti bisa di cross check, bisa sampaikan ke kami. Karena itu bekas-bekas hafalan dulu ketika belajar. Hafalan dulu ketika belajar, kita memang dituntut dulu untuk bisa memahami daripada setiap yang namanya seorang rawi, seorang penulis, berikut wafayatnya, berikut tarikh meninggalnya. Minimal tarikh meninggalnya. Kemudian akan tetapi kitab-kitab ini pun adalah satu perhatian yang sangat serius agar lebih dapat dimanfaatkan, agar bisa lebih dimanfaatkan dengan tetap tadi melihat, mengembalikan, karena ini bukan buku yang khusus ditulis di dalam kitab-kitab hadis yang kembali kepada metodologi Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, sehingga perlu juga yaitu untuk melihat keakurasian daripada riwayat-riwayatnya. Walaupun kitab-kitab ini sudah dilakukan tadi yang namanya tahqiq, penyempurnaan, dengan dinilai daripada keotentikan riwayat-riwayat yang ada di dalamnya. Yang kelima, kitab-kitab maghazi. Al-Maghazi ini panjang. Ini sangat panjang dan banyak sekali. Subhanallah. Karena ini juga termasuk daripada kitab-kitab yang awal di zaman Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kitab Al-Maghazi yang sangat terkenal, yaitu kitab yang memang mengumpulkan tentang riwayat-riwayat perjalanan dakwah dan perjuangan Nabi SAW daripada semua peperangannya. Dikumpulkan di dalam satu kitab. Al-Maghazi. Kitab Al-Maghazi yang sangat terkenal di dalam kitabnya, dan itu juga termasuk kitab yang bisa kita gunakan sampai hari ini, walaupun ada sebelumnya. Ada beberapa daripada riwayat Al-Maghazi, dan itu ada sejak daripada zamannya Abdullah bin Abbas. Kemudian setelahnya Abdullah bin Abbas, beliau pastinya wafatnya sebelum 100. Karena beliau wafat termasuk sahabat yang wafatnya tinggal di Mekah, tapi beliau wafatnya di Taif, dan juga termasuk dari hampir mendekati daripada akhir-akhir sahabat yang meninggal. Di 70-an, 78, hampir mendekati dengan wafatnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada riwayat juga yang dikumpulkan dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah, Sahal bin Abi Hathmah, kemudian Urwa ibn Zubair, Sa'id bin Musayyib, dan beberapa lagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum
yang juga mereka meriwayatkan tentang perjalanan dakwah dan khususnya peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang berada tadi di abad yang pertama atau juga yang abad kedua, yang abad kedua. Dari mulai zamannya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, cucu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sampai kepada abad-abad yang berikutnya, yaitu abad yang ketiga, yang berkaitan dengan Al-Maghazi. Di antaranya yang ketika di abad ketiga ini, buku-bukunya yang insya Allah masih ada walaupun tidak utuh secara keseluruhan. Ada beberapa kitab yang memang jadi pegangan utama di dalam kitab Al-Maghazi ini. Yang terkenal adalah di dalam Al-Maghazi ini ada kitab Maghazi yang sangat terkenal, dan itu termasuk salah satu daripada rawi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, walaupun beliau termasuk yang memang ada sedikit beberapa catatan dari para ulama. Tapi kitab beliau Al-Maghazi, dan itu yang juga masih dijadikan rujukan sampai hari ini. Sebentar kami cari buku Al-Maghazinya. Subhanallah. Al-Maghazi kelewat kayaknya. Baik, nanti pada waktunya kami akan jelaskan insya Allah. Kemudian kita masuk yang keenam. Kitab-kitab yang dikarang dalam sejarah dua tanah suci Mekkah dan Madinah. Ini juga berkaitan dengan sirah nabawiyah. Kemudian yang ketujuh yaitu kitab-kitab tarikh secara umum. Kitab-kitab tarikh secara umum yang mengumpulkan sejarah perjalanan daripada setiap hamba Allah, termasuk di dalamnya para nabi dan rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga banyak bukunya. Salah satunya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah kitab tarikh, dan juga banyak lagi beberapa kitab-kitab tarikh yang lainnya, kan enggak mungkin kami sampaikan karena cukup panjang. Kemudian yang terakhir adalah kitab-kitab sastra Arab. Kitab-kitab sastra Arab. Dan ini juga banyak para ulamanya, subhanallah, yang juga menulis di dalamnya, di dalam sastra-sastra Arab itu yang juga berkaitan dengan yaitu sirah nabawiyah, yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Taib. Yang terakhir, meyakini bahwa as-sunnah an-nabawiyah adalah wahyu dari Allah Ta'ala, dan sirah merupakan bagian daripada sunnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan semisalnya dengan Al-Qur'an." Yaitu maksudnya adalah as-sunnah, dan juga yang mendukung dengan as-sunnah tadi, yang mendukung dengan sirah an-nabawiyah. Mengetahui bahwa Rasulullah ketika terjun memperbaiki umat manusia bukanlah sekedar pembaharu. Memperbaiki umat manusia bukanlah sekedar pembaharu sosial yang bersandar kepada kepakaran, kehebatan semata. Akan tetapi dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia perbedaannya. Sehingga kita kalau ngikutin selain Nabi, entar dulu. Tapi kalau mengikutin beliau berdasarkan tadi sirahnya yang dikumpulkan di dalam hadis yang sahih, di dalam sumber-sumber utama tadi, subhanallah, kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Karena beliau ketika kita diperintahkan untuk mengikuti, beliau itu orang pilihan. Karena yang mengangkat beliau bukan manusia, yang mempersiapkan beliau bukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersiapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau dijadikan teladan. Adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan wahyu, sehingga keberhasilan beliau adalah taufik dari Allah.
Oleh karena itu seluruh aspek kehidupannya berada di bawah bimbingan dan arahan dari Allah Ta'ala. Dan dengan demikian kita akan melihat sirah Nabi sebagai sirah yang maksum dan dapat mengarahkan akal kita untuk memahami konsep ini, memahami sirah nabawiyah sebagai sirah yang komprehensif, menyeluruh dan sempurna, yang menggambarkan satu pribadi yang sempurna, mempelajarinya untuk dapat mengambil faedah dan pelajaran yang dapat digunakan dalam mengarungi kehidupan. Biar agak malam dikit, anak pulangnya jadi lancar gitu kan. Masya Allah, luar biasa tadi macetnya, Masya Allah. Dahsyat, karena sudah kembali asal gitu kan. Bahkan mungkin meledak lagi, meledak kembali asalnya itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya kami sampaikan tadi, karena takdir Allah, kemudahan Allah. Kalau lihat di map tadi, merah semua. Ya Allah, bayangkan, subhanallah. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah Allah mudahkan, kita bisa sampai. Alhamdulillah. Taib, silahkan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, falyatafaddal. Kita diskusikan, falyatafaddal, silakan. Kelewat. Oh, kecepatan, bukan kelewat berarti. Iya. Kirain aneh yang kelewat itu. Taib. Apa tadi coba dibaca? Yang kelima apa? Enggak, yang kelima apa? Yang kelima apa? Al-Maghazi. Kemudian yang ketiga, yang keenam itu Tarikh Makkah Madinah. Tarikh Makkah Madinah. Tarikh Makkah Madinah. Baik, ada yang lain mungkin? Tafadhal. Baik, ada yang sampai ke WA mungkin? Belum ada? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada gambaran tentang bagaimana pentingnya urgensi kedudukan daripada as-sirah an-nabawiyah. Tidak bisa dilepaskan siapapun daripada kita, harus mempelajarinya. Dan buku yang kami rekomendasikan dan insya Allah kita nanti awali dengan kitab tersebut, buku kitab namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Udah diterjemah ini kitabnya. Ini mungkin yang bisa kita jadikan pegangan. Walaupun ada kitab yang lebih otentik lagi sebenarnya, tapi itu belum diterjemah. Kami yakin belum diterjemah. Tapi Ar-Rahiqul Makhtum, As-Sirah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri. Penulisnya pernah mendapatkan Nobel daripada Rabita Alam Islami. Oh, tergantung cetakan, akhi. Iya, nah. Ada yang abu-abu kalau nggak salah, abu-abu ada abu-abu, ada hitamnya lah gitu. Nah. Iya, intinya kembali ke edisi, kadang-kadang mungkin diperbaharuin gitu kan. Tapi itu nama kitabnya tadi. Murah kok, akhi. Murah daripada faedah dan juga daripada toladan, ilmu yang antum dapat, luar biasa, luar biasa. Dan itu sebenarnya wajib setiap dari kita untuk memilikinya. Wajib untuk memilikinya. Karena kalau kita baca setiap malam selembar aja, ya Allah, pasti akan membawakan sebuah wawasan, gambaran, dan akan menumbuhkan kita lebih cinta lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.